Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara sekalian sebangsa setanah air, bertemu dengan kami Hajuddin Alwi bersama tim For Good Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia. Kesempatan ini kita akan mengangkat tema dengan judul loyalitas. Loyalitas merupakan sikap setia terhadap aturan, pekerjaan, atau personal yang berkaitan dengan tugas atau kewajiban. Sifat ini menjadi penting karena berkontribusi terhadap sebuah keberhasilan. Setia itu sendiri ketika dikaitkan dengan personil atau perorangan bisa kepada atasan, bisa kepada pasangan, atau bisa kepada siapapun. Biasanya dilatar belakangi oleh kepentingan, motivasi, agar tetap mendapat tempat, agar mendapat barangkali penilaian, atau untuk tetap memperoleh pendapatan atau penghasilan. Yang perlu diketahui, kadang-kadang orang bisa setia setengah mati kepada manusia. Padahal manusia itu ketika memberi hanya terbatas. Bahkan mungkin pemberiannya ya seperti itu, tidak ada yang berlebih. Lalu siapa yang bisa memberi lebih? Dan ingatlah, kita sekalian ingat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau setia itu dihubungkan dengan keberuntungan, maka firman Allah mengatakan fattaqullah, takwalah kepada Allah, mastata'tum. Lalu siapa yang harus kita setiani di samping manusia? Yang lebih diutamakan adalah Allah. Allah akan beruntung, tidak hanya di dunia, tapi insya Allah sampai akhirat kelak. Jadi pesannya, bersetialah kepada Allah. Jenis-jenis setia itu memang ada beberapa. Yang pertama, yang sifatnya wajib. Loyalitas ini hanya menjalankan tugas dengan memenuhi sifat normatif. Artinya ketika kewajiban sudah ditunaikan, selesailah sudah. Kalau dalam ibadah, hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. Artinya ketika yang wajib sudah tidak ada tambahan. Ini harga pas. Yang kedua, kesetiaan dengan cinta. Cinta menyebabkan seseorang itu bisa memberikan lebih dari apa yang biasa, apa yang ditentukan, atau apa yang jadi standar. Cinta juga menimbulkan semangat dan gairah, sehingga kesetiaannya bisa berlebih dari sekedar apa yang menjadi kewajiban. Maka di dalam konteks beribadah, orang-orang demikian biasanya tidak sekedar menjalankan yang wajib, tetapi juga menunaikan yang sunnah, memperbanyak yang sunnah. Dan dia sudah terhindar dari keluhan, beban, dan segala sesuatu yang menekan, merdeka. Karena ada keinginan untuk menjalankan itu secara sukarela. Yang ketiga, saudara sekalian,
Kesetiaan seseorang itu juga ada yang sifatnya tulus. Ini tingkatan yang tertinggi. Tidak sekedar dalam menjalankan tugas itu rasa cinta, tetapi ada keikhlasan. Kalau kita lihat dalam ibadah, amal ibadahnya, dia begitu tulus. Sunah-sunah wajibnya sama sekali tidak pernah ditinggalkan. Dan ada keinginan terus-menerus untuk bisa menjalankan secara lebih sempurna. Contoh, ketika akan menjalankan ibadah sholat, 15 menit sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Dia jalankan dengan begitu khusyuk, begitu tawadhu, begitu nikmat, begitu rela, begitu tulus, begitu ridho. Dan dia juga bisa menikmati itu tanpa harus tergesa-gesa menyudahinya, menyelesaikannya. Bahkan orang-orang yang tulus ini rela berkorban. Dalam konteks infak, sedekahnya luar biasa. Tidak sekedar memenuhi harapan dari kotak amal yang digeser, tetapi jumlahnya bisa cukup representatif. Dan orang-orang yang tulus ini mempunyai keberanian untuk mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Maka berbagilah. Lalu bagaimana caranya agar kita sekalian bisa meletakkan diri, kesetiaan kita, memposisikan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imbalan rasa yang nikmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sekalian, salatun mangkana fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Maka Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi. Yakni rumusnya, kuncinya mencintai Allah dan Rasul di atas yang lain. Prioritas keutamaan itu di atas Allah dan Rasul. Jadi segala sesuatu ditata. Ditata agar kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul tidak terbengkalai hanya karena masalah dunia. Tetapi bukan berarti lalu dilalaikan dunia. Wabtaghi fima atau darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Dunia ditata, tetapi tatalah bahwa yang menjadi prioritas adalah kecintaan, kesetiaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dalam implementasinya dalam wujud ibadah dan amal-amal soleh. Yang kedua, orang-orang yang akan bisa mencintai Allah dengan merasakan kenikmatannya adalah dia cinta kepada seseorang karena Allah. Tidak cinta atau tidak senang juga karena Allah. Dia benci kepada sesuatu yang bersifat kekufuran. Maka insya Allah lambat laun kita akan merasakan manisnya iman akibat kecintaan, kesetiaan, loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh kenikmatan atas amal kita, atas ibadah kita, dan atas kecintaan loyalitas kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.